Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus membangkitkan pemuda dari Nain, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 11a dan 14. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus membangkitkan pemuda yang mati dari desa Nain ini hanya terdapat pada pewartaan Injil Lukas. Ada beberapa catatan menarik yang bisa kita temukan dalam kisah pembangkitan pemuda ini. Dia yang mati adalah anak tunggal seorang janda. Kematian putra janda itu menarik simpati banyak orang yang turut menyertai acara penguburannya. Yesus yang melihat peristiwa itu langsung tergerak hatinya. Alasannya apa? Karena wanita yang kehilangan putranya itu seorang janda. Putranya itu adalah tumpuan harapan di masa tuanya kelak. Ia yang sudah tidak bersuami tentu akan bertambah susah melakoni hari-hari selanjutnya tanpa kehadiran putra tunggalnya itu. Lalu Yesus berkata kepada janda itu supaya ia jangan menangis. Yesus tidak hanya berusaha menghibur dia dengan kata-kata, melainkan ia juga bertindak dengan firman-Nya dan membangkitkan anak tunggal janda itu dengan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Pemuda itu sungguh hidup kembali. Ia bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan dia kepada ibunya yang janda. Saudara-saudari terkasih, menarik juga untuk diperhatikan apa yang menjadi reaksi orang-orang yang ada bersama dengan mereka, khususnya mereka yang menyertai janda yang berduka itu. Ketika mereka anak muda itu betul-betul bangkit, mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawati umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Menarik juga untuk diperhatikan bahwa pada peristiwa ini tidak hadir dan tidak ada tanggapan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang biasanya bertentangan dengan Yesus. Orang banyak itu mengalami sebuah peristiwa langka yang sudah lama tidak pernah mereka dengar atau mereka lihat. Dahulu Elia membangkitkan anak seorang janda yang sudah mati. Sekarang Yesus melakukannya di hadapan mereka. Maka melihat peristiwa itu sebagai tindakan luar biasa yang datang dari Allah, dan mereka mengagumi Yesus sebagai seorang nabi besar. Saudara-saudari terkasih, kisah membangkitkan orang yang sudah mati bukan hanya ini, melainkan
Lukas mencatat kisah lain, yaitu ketika Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendapati putri Yairus yang sudah diratapi oleh kerabatnya. Ia berkata, "Jangan menangis, anak itu tidak mati, tetapi tidur." Katanya kepada anak itu, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lukas bab 8 ayat 49 sampai 56. Ada kisah lain yang lebih dahsyat dan menggembarkan, yaitu ketika Yesus membangkitkan seorang Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Yohanes Penginjil memberikan kesaksian tentang kebangkitan Lazarus itu. Tulisnya, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Yohanes bab 11 ayat 41 sampai 44. Tindakan Tuhan Yesus kali ini menarik perhatian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Yohanes bab 11 ayat 57. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah pemuda dari Nain, putri Yairus, dan Lazarus, saudara Maria dan Marta, Yesus menunjukkan kemurahan hatinya dan belas kasih Allah kepada umatnya. Namun pada peristiwa Lazarus, Yesus ingin orang banyak tahu bahwa ia adalah utusan Allah, dan melalui tindakan mujizat pembangkitan itu orang memuliakan Allah yang melawati umatnya. Reaksi yang dicatat oleh Lukas ketika pemuda dari Nain itu dibangkitkan adalah bahwa semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Tindakan Yesus ini membuka mata orang-orang itu berjumpa dengan Allah yang bertindak dalam diri Nabi besar Yesus yang melawati umatnya. Dalam hidup kita pasti mengalami banyak peristiwa yang membuat kita bahagia, sembuh dari sakit yang mungkin tak ada obatnya, lolos dari kecelakaan, dan terhindar dari bencana atau musibah. Kita mendapat berkat yang tak terduga karena campur tangan Allah melalui seseorang. Apakah kita juga menyatakan kekaguman kita
dan bersyukur serta memuliakan Allah dalam doa, pujian. Allah itu selalu baik dan mengasihi umatnya. Apakah aku sudah memuliakan Allah yang memberkati hidupku setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Engkau selalu hadir dalam hidup kami dan memberkati apapun yang kami perbuat untuk kebaikan sesama kami dan kebaikan keluarga kami. Mampukanlah kami untuk memuliakan Dikau selalu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.